Ketika kita tahu dan memahami dengan benar arti atau makna dari firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, maka percayalah dan yakinlah, perjalanan anak-anak Tuhan, perjalanan umat Tuhan, perjalanan saya, perjalanan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus di dunia yang fana ini dengan segala lika-liku dan warnanya pasti akan terarah. Hai, Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Kita kembali akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau sang pemilik kehidupan kami. Engkau juga pemelihara kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami adalah belas kasihan Tuhan. Sehingga hari lepas hari rasa syukur itulah yang harus kami bawa di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi tolok ukur dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Bimbing pimpinlah kami oleh pekerjaan Roh Kudus, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengarkan, sehingga sungguh Bapa, teladan Kristuslah yang kami hidupi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus, saya ajak kita membuka dan membaca dari Mazmur pasal 119 ayat 100 sampai 105. Mazmur pasal 119 ayat 100 sampai 105, beginilah firman Tuhan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Saya memulai perenungan kita dengan satu kisah yang mau saya ceritakan hari ini tentang satu kejadian di dekat Gefas di bagian timur Turki. Di saat para gembala sedang sarapan, tiba-tiba ada seekor domba yang terjun dari tebing menuju ke dalam jurang kedalaman 14 meter dan mati. Dan di saat para gembala sedang terpana melihat kejadian itu, tanpa pikir panjang ada 1.500 seluruhnya domba-domba yang ikut terjun ke dalam jurang tersebut. Dan beruntungnya 1.000 domba yang terjun belakangan selamat karena tertopang oleh domba dan bulu-bulu domba yang terjun lebih dulu. Menurut The Washington Post ada sekitar 500 domba yang mati pada waktu itu. Sering sekali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus bahwa manusia itu diumpamakan seperti domba. Contohnya ada di Mazmur 100 ayat 3 yang berbunyi, punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Lalu di Yesaya pasal 53 ayat 6 yang juga bunyinya demikian, kita sekalian sesat seperti domba. Perhatian kita sangat mudah teralih dari fokusnya atau rentan terpengaruh oleh lingkungan pergaulan, lingkungan sekitar, kelompok kerja dan lain sebagainya yang membuat kita sulit untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang benar dan yang salah, mana yang sesuai dengan kehendak
mana yang Tuhan tidak inginkan untuk kita lakukan, bahkan mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang tidak. Maka firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini membawa kita kepada satu pemahaman tentang siapa dan apa yang seharusnya menjadi tolok ukur dalam perjalanan kehidupan manusia, terutama anak-anak Tuhan sebagai kawanan domba gembalaan Allah dalam perjalanan di dunia yang fana ini. Bukan suatu rahasia bahwa setiap orang selalu menginginkan yang terbaik dalam hidupnya. Setiap orang pasti akan memilih yang menurutnya terbaik untuk dirinya. Misalnya, ketika orang membeli buah atau sayur di pasar, pasti akan memilih yang segar, yang bagus, dan yang baik menurut dirinya. Begitu juga ketika membeli baju, yang ia akan pilih yang terbaik, yang sesuai dengan bentuk dan ukuran badannya, atau juga ketika seseorang memilih untuk membeli tanah dan rumah yang akan dia tempati dengan segala model yang terbaik menurut seleranya, atau memilih pasangan hidup, suami, istri yang terbaik yang akan bersama-sama dengannya seumur hidupnya. Itulah manusia. Manusia pasti akan memikirkan untuk memilih dan menentukan yang terbaik baginya. Dan tentu banyak hal lain dalam hidup manusia ini yang harus benar-benar direnungkan, dipertimbangkan dengan masak-masak, baru diambil keputusan untuk memilih yang terbaik di dalam hidup ini. Dan Bapak Ibu, saya yakin bahwa tidak ada seorang pun yang akan berkata atau berpikir, baik, saya akan memilih yang ini karena ini lebih buruk dari yang lain. Pasti seseorang akan berkata dan berpikir, baik, saya akan memilih ini karena inilah yang lebih baik daripada yang lain. Setuju dengan apa yang saya katakan kan? Maka dalam menentukan yang terbaik itu, tentu kita punya semacam tolok ukur atau neraca. Karena tanpa tolok ukur atau yang namanya neraca perbandingan, kita tidak akan bisa menilai dan kita tidak akan bisa memilih mana yang paling baik, mana yang baik saja, atau yang mana yang paling buruk. Mazmur 119 ayat 100 sampai 105 yang baru saja kita baca, yang menjadi perenungan kita pada hari ini, juga menjadi tolok ukur sekaligus acuan bagi kita sebagai umat Kristiani, sebagai orang-orang percaya yang mengaku diri mengikuti Kristus, meneladani Kristus, yang juga notabene dalam firman Tuhan sebagai kawanan domba gembalaan Allah, untuk bertindak dan untuk bersikap dalam kehidupan di dunia ini. Itulah yang dikatakannya di dalam Mazmur 119 ayat 105, bagian terakhir yang baru kita baca tadi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah tolok ukur bagi kehidupan seorang pemazmur, dan ia sendiri mengklaimnya. Dan tentunya ini juga menjadi tolok ukur bagi kita sebagai orang-orang percaya, umat Kristiani, untuk melewati sepanjang perjalanan kehidupan ini, untuk menapaki kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan, godaan, cobaan, dan berbagai hal lain yang mewarnai kehidupan kita. Ketika kita tahu dan memahami dengan benar arti atau makna dari firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, maka percayalah dan yakinlah, perjalanan anak-anak Tuhan, perjalanan umat Tuhan, perjalanan saya, perjalanan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus di dunia yang fana ini dengan segala lika-liku dan warnanya, pasti akan terarah. Kenapa? Alasannya ada dalam perenungan kita hari ini.
Yang pertama di ayat 97 sampai dengan ayat yang 100. Bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan ada hikmat dan pengertian. Artinya bahwa firman Tuhan menolong kita untuk mampu membedakan segala hal. Untuk tahu, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang dikehendaki Tuhan, dan mana yang Tuhan tidak kehendaki. Dan segala sesuatu kita pahami untuk membawa kita menjalankan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Firman Tuhan itu adalah suara gembala yang baik yang selalu mengingatkan dan memberikan pengertian. Jikalau kita membaca ayat firman Tuhan yang sering kita dengar dari Amsal pasal 1 ayat 7, bahwa sumber segala pengetahuan atau sumber segala hikmat adalah Tuhan. Orang banyak boleh berpendidikan tinggi. Orang lain boleh menjadi intelektual handal. Tetapi ketika tidak ada takut akan Tuhan, maka percayalah apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Semua itu akan menjadi sia-sia. Amin. Lalu yang kedua, di ayat 101 sampai 102. Firman Tuhan itu adalah pengontrol atau pengendali. Firman Tuhan selalu mengingatkan setiap anak-anak Tuhan untuk hati-hati dan waspada dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang hendak ia mangsa. Dosa itu begitu menggiurkan dengan tawaran-tawaran dunia yang begitu indah, elok rupanya, dan seolah-olah enak. Padahal sebenarnya menjerumuskan, menyesatkan, menjatuhkan, bahkan membinasakan. Dosa itu begitu menggiurkan dengan tawaran-tawaran dunia yang begitu indah, elok rupanya, dan seolah-olah enak. Padahal sebenarnya menjerumuskan, menyesatkan, menjatuhkan, bahkan membinasakan. Ada banyak cara yang dipakai iblis untuk mencoba menjebak dan menyesatkan kita. Bisa jadi melalui orang lain, gembala-gembala yang egois, kekasih atau pasangan hidup kita, harta, jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Kristiani, anak-anak Tuhan, dari zaman dahulu dan sampai di zaman ini dengan segala perkembangan dan kecanggihan teknologinya. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, walaupun dia sudah memberikan warning atau tanda peringatan untuk hati-hati dan waspada, satu kekuatan kepada kita bahwa ketika kita tahu tolok ukur yang benar dan tepat, kita tidak usah takut dengan segala tawaran duniawi yang menggiurkan itu. Ketika firman Tuhan menjadi pengontrol dan pengendali, maka sebagai seorang anak Tuhan, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mampu untuk menolak segala bentuk dosa. Mampu untuk menolak segala tawaran-tawaran duniawi yang menggiurkan tapi menghancurkan itu. Karena kita memiliki pemahaman yang benar dan tepat tentang firman Tuhan atau suara Tuhan sebagai dasar yang paling penting dalam kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu kita harus terkontrol dengan baik. Kita harus terkendali dengan baik. Karena kita adalah bait suci. Perselingkuhan, hubungan seks bebas di luar nikah, narkoba, korupsi, dan berbagai kegiatan-kegiatan yang lain yang menghancurkan pasti ada di sekitar kita, pasti ada di lingkungan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, menjadi sesuatu kekuatan bagi kita, bahwa firman Tuhan atau suara Tuhan menolong setiap kita untuk bisa menjaga kesucian dan kekudusan hidup di hadapan Tuhan sebagai bait suci Allah. Yesus sebagai gembala yang baik berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat 14 dan 27. Akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka
dan mereka mengikut aku. Tentu siapa yang merasa diri sebagai kawanan domba, gembalaan Tuhan, jadikanlah firman Tuhan sebagai pengontrol sekaligus pengendali dalam hidup kita. Kemudian alasan yang ketiga di ayat 103 sampai 105. Di dalam firman Tuhan selalu ada kepastian dan selalu ada jaminan bahwa pasti akan selalu dituntun pada arah dan jalan yang tepat dan tidak akan membuat kita sesat, nyasar, atau salah jalan. Firman Tuhan membawa kita kepada Sang Gembala yang terus mau memimpin umatnya, yang mau menjaga dalam asuhannya, mengenyangkan umatnya di padang yang berumput hijau dan memberi kedamaian, yaitu kehidupan yang kekal. Hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk mencoba berdiam diri mendengarkan suara Tuhan yang menuntun kita untuk mendengar bahwa Ia menjawab permohonan-permohonan kita serta menuntun kita untuk memahami pilihan dan kehendaknya dalam kehidupan kita ini. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, biarlah sungguh dalam perjalanan kehidupan di dunia ini membawa kita dan mendorong kita untuk semakin menjadikan firman Tuhan sebagai tolok ukur dalam kehidupan kita, dalam menentukan sikap hidup, dan juga menjadikan Yesus Kristus teladan dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu, marilah kita membuka hati dan hidup kita menerima Yesus Kristus sebagai gembala yang baik dan benar dalam hidup ini. Kita mau mendengar suara Sang Gembala itu melalui firman Tuhan yang selalu kita baca, dengar, dan renungkan hari lepas hari di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah menjadi pegangan kita untuk terus melangkah bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami diingatkan tentang firman Tuhan sebagai tolok ukur untuk memilih yang terbaik dalam hidup ini. Dan kuasa Tuhan yang terus memberkati kami dalam melakukan firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai kekuatan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.